Yuk, Zhao Xin, magang kamu terlihat cantik. Dan dia membersihkan kamar mandi. Buat kesalahan? Di sini adik kecil, administrasi kita bisa. Sangat tidak memadai selalu hanya melakukan pekerjaan di permukaan saja di sana. Apa kabar? Siapa ini? Apa kabar? Ini Song Wan, saya magang dari GEM. Boleh saya tanya apakah Zhang Sheng ada di sini? Tuan Muda Zhang Taidak tinggal di sini. Lalu apakah CEO Jin Yang Rue ada di rumah? Maaf tapi dia belum kembali. Kapan dia akan kembali? Saya juga tidak tahu. Terima kasih, sama-sama. Boleh saya tanya siapa yang kamu cari? Apa kabar? Saya di sini untuk menemui CEO Jin. Siapa kamu? Kenapa kamu mencari dia? Saya magang GEM Song Nuan. Saya di sini untuk membawa Zhang Sheng kembali ke kantor. Saya ibunya, apakah dia tidak masuk kerja hari ini? Bibi, apa kabar? Zhang Sheng tidak pergi ke kantor. Saya juga mencoba apartemennya. Dia tidak ada di sana, jadi saya pikir saya akan datang untuk berjaga-jaga. Ayo ikut saya. Tangkap ini. Keren. Kamu tidak bisa menanganinya. Kenapa kalian berdua bersama? Apa yang kamu lakukan? Kamu membawa ibuku ke sini? Tidak, perusahaan yang mengirim saya. Nona Song duduk di sini. Xiao Zai, Bibi Jin, apakah kamu di sini hanya untuk bermain game dengannya? tidak, kami sedang membicarakan bisnis. Itu saya sedang mengobrol dengan Zhang Sheng tentang cara memulai bisnis. Zhang Sheng hebat dan memiliki visi yang ambisius. Kami sedang memikirkan. Kamu tidak perlu berpikir pulang dan beritahu ayahmu untuk segera mengembalikan uang yang dia hutang padaku. Bibi, lalu kamu lanjutkan bicara. Saya pergi dulu. Ibu, tidak bisakah kamu memberikan saya sedikit muka di depan teman saya? Memberikanmu sedikit muka? Ketika kamu melakukan hal-hal itu, apakah kamu juga mempertimbangkan muka ibumu? Apa yang sudah saya lakukan? Kamu tidak masuk kerja, kamu bahkan berbohong padaku. Song Nuan datang dari perusahaan untuk mencarimu, tapi kamu bersembunyi di rumah dan tidak menemuinya. Aku bilang Zhang Sheng kamu. Kamu sekarang adalah tipe khas dari 3 kelompok. Tidak punya moral, tidak punya kemampuan, dan melanggar hukum. Bisakah kamu tidak membicarakan ini di depan orang luar? Kamu benar-benar hebat. Melawan atasanmu menggunakan alat pemadam api untuk menyemprot rekan kerjamu. Pulang kerja tanpa alasan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang tidak berani kamu lakukan? Song Nuan, aku bilang, apakah kamu tidak punya pekerjaan sepanjang hari? Selain mengawasiku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mengapa kamu ikut campur dalam urusan keluarga kami? Untuk apa kamu marah-marah? Aku masih di sini, kamu sudah bersikap seperti ini. Lalu bagaimana kamu bersikap di GEM? Kamu mengurungku di perusahaan GM. Bukankah ini untuk memantaiku terus-menerus? Kamu mengurung dirimu di rumah. Bukankah ini untuk bermain-main? Itu karena kamu mengurungku di perusahaan. Kamu aku... Bibi, jangan marah. Jangan marah. Jangan angkat. Pembicaraan ini dengan ibuku adalah urusan keluarga kami kamu. Bukan giliranmu untuk memerintah orang. Song Nuan, katakan pada Bibi setiap hari di perusahaan. Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Aku hanya membeli mie untuk ketua tim kami. Apa?
Pemimpinmu benar-benar hebat. Dia seharusnya memberimu pekerjaan yang layak. Anak muda sekarang sangat memberontak. Dalam manajemen selain harus tegas, aku pikir seseorang harus kreatif. Benar, aku dengar ada yang bilang, perusahaanmu membutuhkanmu untuk mengingat beberapa peraturan, dan bahkan berteriak dengan gerakan? Ya, Mungkinkah setiap perusahaan seperti ini? Apakah kamu tidak belajar dengan baik? Ajarkan pada ibuku, aku tidak berbohong. Kamu lihat saja, dan kemudian kamu akan tahu mengapa aku tidak ingin bekerja. baiklah, aku akan mengajar. Bibi, aku akan mendemonstrasikan versi perusahaan untukmu dulu. Versi perusahaan adalah: hormati pemimpin, ikuti peraturan perusahaan. Tidak boleh punya hubungan, tidak boleh terlambat, tidak boleh pulang cepat, tidak boleh berpura-pura formal. Aku akan bekerja keras, aku akan berjuang. Aku ingin sukses, 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 sukses. Bibi, sekarang saya akan mendemonstrasikan versi Sang Sheng. Coba lihat. Hormati atasan, patuhi peraturan perusahaan. Jangan datang terlambat, jangan pulang cepat, jangan pacaran. Saya akan bekerja keras, saya akan berjuang, saya akan mencoba, saya akan bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Sukses, sukses, sukses. 1 hati hanya untuk keluarga. 2 kata tidak perlu bekerja keras. 3 kali kecepatan untuk bekerja keras. Bekerja keras. Pertama, membungkuk kepada orang tua atas cinta mereka, cinta orang tua lebih dalam dari lautan. Kedua, membungkuk kepada klien yang berkunjung, mengandalkan Anda untuk menopang keluarga saya. Ketiga, membungkuk kepada grup JM. Membuka pintu keberuntungan untuk saya. Pintu keberuntungan. Apakah Anda melihatnya? Apakah Anda melihatnya? Gila. Sangat bodoh. Siapapun yang berbudaya, orang yang berpendidikan, siapapun yang intelektual, orang yang waras setelah melihat perilaku seperti ini, siapa yang bisa percaya pada pendidikan bisnis mereka? Ibu, apakah Anda bisa percaya pada mereka? Saya bisa. Mengapa saya tidak bisa? Saya bisa. Song Nuan, ajari Bibi, lihat saja dan lihat apakah saya mampu atau tidak. Bibi, saya akan mengajari Anda versi perusahaan. Benar, versi perusahaan sudah cukup. Baiklah, ayo. Itu hormati orang yang lebih tua, hormati orang yang lebih tua. Patuhi peraturan perusahaan, patuhi peraturan perusahaan. Jangan pacaran, jangan pacaran. Jangan terlambat, jangan terlambat. Jangan pulang cepat, jangan pulang cepat. Jangan berpura-pura formal, jangan berpura-pura formal. Saya ingin bekerja keras, saya ingin bekerja keras, saya ingin berjuang, saya ingin berjuang, saya ingin sukses, saya ingin sukses, 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 sukses. Bibi, gerakan Anda benar-benar hebat. Benarkah? Meskipun gerakannya sedikit konyol, efek keseluruhannya tidak buruk. Pertama, itu meningkatkan semangat Anda, meningkatkan moral Anda, dan juga melatih tubuh Anda. Saya katakan Sang Sheng, Song Nuan bisa melakukannya. Para magang bisa melakukannya, ibu Anda bisa melakukannya. Mengapa Anda tidak bisa melakukannya? Song Nuan duduk. Aku ngobrol dengan Song Nuan dalam perjalanan ke sini. Dia berasal dari keluarga sederhana. Dia tahu bagaimana bekerja keras. Kukatakan bukan karena kamu tumbuh dalam lingkungan keluarga kita yang membuat kamu kehilangan nilai-nilai ini, kan? Kamu setidaknya bisa menjadi individu. Jika kamu benar-benar akan seperti ini, maka aku pasti gagal sebagai seorang ibu. Halo? Bukannya konferensi video dengan Amerika seharusnya besok? Baiklah, aku akan kembali ke kantor sekarang. Oke, sampai jumpa. Aku harus pergi dan mengurus sesuatu. Song Nuan, jangan pergi. Tetap di sini dan awasi dia. Tulis surat jaminan.
yang menyatakan kamu akan bekerja besok dan tidak akan kabur lagi. Aku jamin akan mengurusnya. Guo Huaing. Halo? Huaing? Ini Yanru. Anakku menyebabkan beberapa ketidaknyamanan untukmu setelah dia pergi ke JM Company. Terima kasih telah memberinya kesempatan ini. Mengapa kamu begitu formal denganku? Anak dari perusahaan Feng Hua magang di sini adalah kehormatan bagiku. Ku dengar dia membuat jam dalam masalah. Atas namanya aku ingin meminta maaf. Jangan khawatir, dia masih anak-anak, apa yang bisa dia lakukan? Aku hanya ingin meminta satu hal melalui telepon. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang dia buat untukmu, jangan pecat dia. Buat dia tetap di jam. Mengerti bagaimana mungkin aku memecat anakmu? Jangan khawatir. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, sampai jumpa. Kamu senang sekarang? Tetap saja di jam. Aku pergi Song Nuan. Oh iya Song Nuan. Ini kartu tante. Jika dia melakukan sesuatu, kamu beritahu aku segera. Oke. Kamu gila benar-benar mengambil ini serius? Ini serius. Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku. Aku akan pergi setelah kamu menulis ini. Jadi kamu melihat semua pesanku? Kamu tidak mengikuti satu pun dari ketiganya. Aku hanya tidak ingin bekerja. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku tidak bisa melakukan apa-apa, tapi ini permintaan ibumu. Jadi kamu harus menulisnya. Baiklah, kamu tidak perlu menulisnya, tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Jika kamu pergi ke kamar mandi, aku akan menunggu di luar. Jika kamu pulang, aku akan berkemah di depan pintu rumahmu sampai kamu kembali ke jam. Percayalah padaku, aku akan melakukan apapun untuk mempertahankan pekerjaanku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu Apa yang akan kamu lakukan? menulisnya? Menurutmu apa yang aku lakukan? Apakah kamu gila? Kamu yang gila. Pergi. Apakah kamu menulisnya? Saya mengerti, ketua, saya akan segera melakukannya. Saya sedang berada di departemen penjualan sekarang. Ketua bilang begitu. Apakah kamu ingin mengonfirmasinya dengannya? Dia seperti lalat, kamu tidak bisa mengusirnya. Sang Sheng berhenti bersikap sombong. Jangan berpikir kamu. JM bukan tempat untukmu melakukan apapun yang kamu mau. Aku beritahu kamu, seseorang akan menghukummu. Sang Sheng, kamu melakukan semua ini agar aku memecatmu, kan? Ya. Jangan berpikir seperti itu lagi, itu tidak mungkin. Mulai sekarang tidak peduli apa yang dia lakukan atau bagaimana dia. Biarkan saja dia. Bagaimanapun JM tidak akan pernah memecatnya. Tapi, tidak ada tapi. Tunggu sebentar. Jika kamu ingin aku tetap di JM, aku bisa. Tapi aku ingin pindah departemen. Kamu mau kemana? Aku pada dasarnya adalah pengasuh mereka. Kenapa Zhang Sheng tidak tinggal di perusahaannya sendiri saja? Kenapa dia mengganggu di perusahaan kita? Jika kamu kesal di sini, departemen penjualan pasti enggan melepasnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Pangeran Zhang sendiri yang meminta untuk datang ke departemen kita. Bagus, sekarang kedua magang ini membawa masalah.
Kamu tidak pergi bekerja hari ini dan kamu berbohong padaku. Song Nuan datang dari perusahaan untuk mencarimu dan kamu bersembunyi di rumah. Menentang atasanmu menyemprot rekan kerjamu dengan alat pemadam kebakaran. Bolos kerja tanpa alasan apa lagi yang akan kamu lakukan? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku hanya ingin meminta satu hal melalui telepon. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang dia buat untukmu, jangan memecatnya. Buat dia tetap di jam. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kalau kamu pergi ke kamar mandi, aku akan menunggu di luar. Kalau kamu pulang, aku akan berkemah di depan pintu. Sampai kamu kembali ke jam. Song Nuan. Bolehkah saya mengganggu kalian sejenak dari pekerjaan kalian? Biar saya perkenalkan. Ini Zhang Sheng, magang kedua di kantor kita dari CEO. Wow, kita sudah lama menunggu bantuan baru, akhirnya dia datang juga. Dan dia tampan seperti di drama Korea. Kamu Zhang Sheng kan? Kalau ada pertanyaan, tanya saja ke sini. Saya akan secara pribadi mengurus kamu. Terima kasih kepada semua guru cantik. Lantai ini punya yang tercantik di JM sejak saya bergabung di perusahaan. Di masa depan, saya menghargai semua bimbingan dan bantuan kalian. Bagus, bagus. Ayo. Tampan sekali. Daging ini adalah makananku. Zhang Sheng, ini adalah ruang kerja kamu. Kamu akan bekerja di sini. Oke. Belum selesai? Cepat. Uang komputernya sudah siap? Kalau tidak bisa, telepon saja departemen IT. Masih kurang beberapa perlengkapan kantor kan? Bayar saya ambilkan satu set, terima kasih. Rongrong, jangan repot-repot dengan itu, ikut saya. Ya, Song Nuan. Zhang Sheng baru saja datang. Tolong bantu dia mengenal lingkungan dan tugas kerja. Oke. Terima kasih Rongrong, kemarilah. Terima kasih. Saya datang ke sini. Di 3 bulan ke depan, kita akan bersama siang dan malam. Song Nuan, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, baik-baik saja. Sakit di mana saja karena jatuh? Tidak, tidak, tidak. Kalau kamu baik-baik saja, kemarilah. Saya harus merepotkan kamu untuk memesan mie ikan kuning hari ini. Jumlahnya agak banyak, total 14 pesanan. Saya sudah menyiapkan meja untuk kamu. Saya tidak tahu apakah ini akurat, kamu bisa konfirmasi jumlahnya dengan semua orang. Oh. Sama seperti kemarin, tanpa daun bawang. Tanpa daun bawang, bagus. Mie ikan kuning? Tanpa daun bawang, jahe dan bawang putih pedas. Seberapa pedas? Pedas. Seperti biasa, tanpa daun bawang, jahe dan bawang putih tambah cuka. Mie telur dengan tambahan daun bawang dan pedas. Dan jangan lupakan itu, sama seperti kemarin. Tanpa daun bawang tapi ingin yang lainnya. Tidak ada daun bawang tapi ada yang lainnya. Saya paling suka kamu sebagai pelanggan saya. Banyak pesanan tapi tidak memakan meja. Ayo, 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 tante kasih kamu bibas sebagai hadiah. Agar bajumu tetap bersih. Terima kasih tante pemilik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. CEO Wang, apa kabar? Ini makan siang yang saya beli untuk Direktur Hao dan yang lainnya. Song Nuan, kamu datang ke sini untuk magang. Bukan untuk mengantar pesanan. Yah, mereka semua sibuk. Jadi saya yang belikan makan siang untuk mereka.
Lalu CEO Wang, bagaimana saya harus menangani hal seperti ini di masa depan? Kamu seharusnya tidak bertanya kepada saya untuk hal seperti ini, kamu pikirkan sendiri. CEO Wang, kamu mau pesan? Mie ikan kuning Pak Wang. Kalian beruntung mungkin lain kali. CEO Wang santai saja. Song Nuan, cepatlah, kami semua menunggu kamu. Direktur Hao, ini pesanan kamu. Terima kasih Direktur. Saya sangat beruntung bisa makan mie ikan kuning setiap hari. Terima kasih Direktur Hao. Tidak apa-apa, cuma semangkuk mie. Ayo ambil semuanya. Kalian semua dapat 1. Makan selagi masih hangat. Direktur Hao, ini bon untuk mie beberapa hari terakhir. Oke, saya mengerti, taruh saja di sana. Bagaimana? Tidak buruk kan? Kamu bilang apakah saya salah karena tidak bisa minum alkohol? Kenapa semua orang di departemen penjualan harus bisa minum seperti tong anggur? Sebelum orang lain menyukai kamu. Saya tidak mengerti bagian ini. Setuju tidak? Saya bicara sama kamu, kamu dengar tidak? Apa yang bisa saya lakukan untuk keluar dari urusan beli mie ikan kuning? Kamu beli mie ikan kuning lebih baik daripada saya harus minum setiap hari. Dan kamu bisa lihat bos besar. Setiap kali saya lihat bos besar, saya terlihat seperti kurir. Saya lebih baik tidak melihatnya. Jangan mengeluh kalau kamu dapat bagian yang baik. Coba jadi seperti saya dimarahi bos setiap hari. Setiap hari seperti setahun, lebih baik mati saja. Tahukah kamu, ketika saya mencari pekerjaan, aku berkata pada diriku sendiri, Song Nuan, kamu harus bertahan, ini adalah waktu yang paling sulit. Lewati saja. Pada akhirnya kenyataan membuktikan bahwa setiap hari sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Jika ibuku ada di sini, dia pasti akan berkata, Song Nuan, masalah apa yang kamu tarik? Jika kamu tanya aku, ini sebagian salahmu. Saat ini, kamu harus memberontak. Memberontak? Hanya jika aku tidak ingin pekerjaan ini lagi. Kalau begitu tidak ada yang bisa kamu lakukan. Taksi. Kamu baru mulai magang beberapa hari dan sudah terlambat kerja. Mengapa? Maaf Guru Hao. Aku kebablasan tidur. Jangan panggil aku guru, aku bukan gurumu. Guru bisa memaafkan kesalahanmu tapi tidak di sini. Kamu sudah memulai karirmu. Tidak ada yang akan peduli dengan kesalahanmu, mengerti? Aku mengerti.
Kamu tidak bisa melakukan ini lagi. Kembali ke tempat dudukmu. Kamu harus menjaga sikap profesional selama jam kerja. Browsing web, ngemil telepon pribadi. Semua aktivitas itu harus dilakukan di rumah. Selain itu kantor CEO adalah departemen penting. Mengapa semua orang sibuk kecuali kamu? Kamu harus merenungkan apa yang telah kamu lakukan. Sebagai pendatang baru yang baru saja memasuki dunia kerja, aku berharap agar kamu dapat merencanakan karirmu secara sistematis. Jangan terbiasa dengan kemalasan dan kelambanan. Fokuslah pada melihat, mendengar, dan melakukan, bukan bicara. Jika kamu berani dan punya apa yang diperlukan. Pak CEO Wang. Song, kamu di sini sebagai magang. Bukan untuk mengantarkan pesanan makanan. Fokuslah pada melihat, mendengar, dan melakukan, bukan bicara. Nona, ini kamar mandi pria. Apa? Mencoba pergi? Tunggu sebentar. Ayo ambil foto untuk kenang-kenangan. Apa ini? Jangan ambil, jangan, pastikan termasuk urinal. Bagus, bagus, bagus. Bilang kalau aku akan memberitahu seluruh perusahaan bahwa ada seorang maniak seks yang menyelinap ke kamar mandi pria sebagai pengintip. Apakah ini akan membatalkan semua kerja kerasmu sebelumnya? Kamu harus menghapusnya, hapus-hapus. Oke, aku bisa melakukannya, tapi syaratnya adalah kamu harus melakukan apa yang aku katakan mulai sekarang. Kalau tidak, semua ponsel di perusahaan ini akan menerima foto ini. Lebih baik kamu segera menghapus fotonya. Hapus, jangan ikuti aku mau ke kamar kecil, jangan lihat. Ayo senyum. Di sini jangan bergerak, senyum satu lagi. Berdasarkan ini, Wang Xiyuan bukan orang jahat. Dia orang yang sangat sibuk, tapi masih meluangkan waktu untuk mengirim email ke kalian para magang. Kamu harus fokus bekerja keras. Jangan terlambat lagi di masa depan. Aku tahu, aku hanya memikirkan kejadian tentang mie ikan kuning itu. Aku frustrasi dan karena itu tidak bisa tidur nyenyak. Lalu aku terlambat. Kamu lihat, tidak ada yang memuji aku ketika aku datang lebih awal. Begitu aku terlambat, seluruh perusahaan tahu dan mengkritik aku. Nak, ingat ini. Pekerjaan didasarkan pada disiplin. Dan juga kamu bukan anak kecil lagi. Jangan marah-marah seenaknya. Di masyarakat ini orang yang tidak stabil emosinya. Tidak bisa mandiri. Cukup, aku tidak akan mengajarimu lagi. Kamu tidak bisa mencerna semua ini. Ingat ini, CEO Wangmu benar. Oke, sampai jumpa. Nuan. Ibu punya ide. Shanghai adalah kota besar, perjalanan memakan banyak waktu. Dan biaya transportasinya mahal. Bagaimana kalau kami mengirimkanmu uang? Kamu bisa investasi untuk membeli sepeda listrik. Sepeda listrik apa? Terlalu berbahaya. Cukup dikendarai pelan-pelan dan hati-hati kan? Ibu, ini ide bagus. Maka uang untuk membeli sepeda listrik itu. Pinjaman untukku, aku akan membayarnya kembali saat gajian. Pinjaman APA? Kamu bicara seolah kamu bukan bagian dari keluarga ini. Menjaga pekerjaanmu adalah prioritas utama.
Ibu akan mengirimkan uangnya besok. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Kalender cuaca magang. Sayang, kamu harus baik-baik. Tunggu sampai aku kembali. Perbaikannya selesai begitu cepat, referensi Zhao Xiachuan sangat bisa diandalkan. Hei itu Song Nuan, sana kemarilah. Di sini. Ayo. Semuanya baik-baik saja. Kalau begitu pergilah ke Computer City untuk mengambil laptop saya. Bolehkah saya bertanya apakah ini aset perusahaan? Perusahaan tidak memberikan laptop kepada para magang. Saya bilang ada berarti ada. Jangan lupa kamu harus melakukan apa yang saya suruh. Saya punya buktinya di sini untukmu. Tidakkah kamu punya mobil? Kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Baiklah, saya akan melakukannya sendiri. Haruskah saya mengirim ini ke microblog atau daftar kontak saya? Berikan saya alamatnya. Seharusnya seperti ini. Pergi. Bersikaplah baik. Saya meninggalkannya di sini. Di mana sepeda saya? Sepeda saya? Siapa yang mencuri sepeda saya? Siapa yang mencuri sepeda saya? Siapa yang melihat sepeda saya? Saya meninggalkannya di sini. Siapa yang melihat sepeda saya? Halo. Hai Gege. Saya kehilangan sepeda saya. Sepeda listrik yang baru saya beli. Saya sangat benci Sang Sheng itu. Saya benar-benar tidak ingin bekerja di sini. Saya tidak punya uang untuk biaya hidup. Juga kehilangan sepeda yang baru saya beli. Saya menghabiskan waktu membeli mie ikan kuning setiap hari. Tapi tidak ada yang memberi saya sepeser pun. Sebagai magang saya selalu kekurangan uang setiap hari dengan kecepatan ini. Saya bahkan tidak berani memberitahu orang tua saya. Sepeda itu penting tapi uang untuk membeli mie ikan kuning. Kamu harus meminta kepada mereka. Bagaimana saya meminta? Kalau saya meminta mereka akan menganggap saya sebagai orang yang hitung-hitungan. Kalau kamu tidak hitung-hitungan bagaimana kamu akan hidup? Kenapa mereka tidak mencuri sepeda orang lain? Kenapa mereka harus mencuri sepeda saya? Sepeda saya bahkan tidak seharga itu. Semua ini karena laptop bodoh ini bodoh. Tenang gadis. Kalau kamu merusak laptop ini, kamu harus membayarnya. Apa yang harus saya lakukan? Semuanya akan baik-baik saja. Menurutmu bisakah aku minta perusahaan bantu bayar sepeda? Maksudku aku kehilangannya saat kerja.
Karena sibuk kerja manajer dari departemen penjualan kami. Bercerai dengan istrinya. Menurutmu perusahaan akan belikan dia istri baru? Kamu keluar lama sekali, aku pikir kamu kecelakaan. Bayar aku untuk sepeda listrikku. Tenang. Beginilah Zhang Sheng, ibunya baru belikan dia sepeda listrik kemarin. Bukannya kamu minta dia ke toko komputer ambil laptopmu. Sepedanya dicuri. Berarti dia bodoh. Kamu apa aku salah ngomong? Jalanan penuh sepeda, kenapa justru sepedamu yang dicuri? Tidak tahukah kamu betapa kecil kemungkinannya itu? Berarti kamu yang salah, bukan pencurinya. Itu tidak masuk akal, kehilangan sepeda dan ambil laptop tidak ada hubungannya. Bahkan jika kamu tidak ambil laptop hari ini selama kamu yang bawa sepeda keluar, sepeda itu tetap akan dicuri. Kamu tahu kenapa? Karena di kalender tertulis bahwa kamu akan kehilangan sepeda hari ini. Kamu tenang. Tenang. Tapi kalau kamu merengek, mungkin aku akan baik hati mengakhiri penderitaanmu. Dan bantu bayar sepeda baru. Bagiku beli sepeda semudah beli bakso. Kamu gila, aku tidak salah, kenapa aku harus merengek? Itu tidak ada hubungannya denganku. Dah. Zhang Sheng Songnuan. Kenapa kamu tidak mau mengalah? Aku gila, kenapa aku harus mengalah? Song Nuan kembali. Catatan makan siang dan harga per orang. Direktur Hao. Apakah kamu pikir aku memanfaatkanmu? Tidak. Aku ingat jumlah yang harus kamu biar untuknya, aku ingat lebih jelas daripada kamu. Aku ingin memberikannya sekaligus daripada sedikit demi sedikit itu akan lebih merepotkan kan? Ayo lihat. Lihat, cek apakah benar. Oh. Kamu ingat jumlahnya dengan cukup jelas. Semua uangnya ada di sini, hitung. Ambil cepat. Salahku karena ceroboh, kamu belum terima gaji tapi aku sudah minta bayar. Dari mana kamu punya uang? Bagaimana kalau begini, lain kali kalau aku minta kamu beli sesuatu aku akan kasih uang dulu. Oke. Hari ini pesanan yang sama, tidak pedas, lebih banyak topping. Oke, cepat pergi. Lebih pedas, lebih banyak sayuran. Zhang Sheng, aku mencatatnya di buku ini. Kamu berutang 2 mangkok mie, totalnya $48. Kasih uang. Ini mungkin sekitar $2.000. Itu termasuk jumlah untuk sepeda motor listrikmu, tidak perlu kembalian. Jangan pergi, uang ini kamu. Dia sudah memberimu uang, mending simpan saja. Ada masalah? Direktur Hao. Selain membeli mie ikan kuning, bisakah kamu memberikan tugas lain padaku? Song Nuan, kamu tahu bahwa pekerjaan di administrasi sangat penting kan? Tidak peduli seberapa baik atau buruk kamu para magang, aku harus menyetujuinya. Kalau aku punya waktu, aku akan melakukannya sendiri. Jadi kenapa kamu tidak bisa seperti Zhang Sheng? Cukup lewati 3 bulan ini dengan stabil, setelah kita melewatinya. Semuanya akan baik-baik saja, kamu mengerti? Semuanya akan baik-baik saja. Hao Min. CEO Wang. Ikut aku menemui chairman untuk rapat siang ini. Oke, aku mengerti.
Administrasi adalah departemen yang sangat penting kenapa semua orang sibuk. Sementara kamu merasa tidak ada yang harus dilakukan? Sebagai pendatang baru di masyarakat ini, aku harap kamu perlahan-lahan merencanakan karir profesionalmu. Semangat, Song Nuan. Siapa itu? Kenapa dia terlihat sangat familiar? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengintip privasi orang lain? Apa hubungannya kehidupan pribadimu denganku? Biar kukatakan aku sama sekali tidak tertarik. Cepat pergi. Menyebalkan. Presiden Yao terima kasih atas toleransinya. Enak-enak bodoh ini lihat kekakan, besar yang mereka bilang taku. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos, begitu saja, biarkan Yao Gege segera meminta maaf pada mereka. Yao Gege ini, toleransi alkoholnya belum cukup. Membuatnya meminta maaf, akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Biarkan dia mengajari Gege. Aku mengerti. Mulai sekarang aku akan menghentikan semua pekerjaan lain mereka. Aku akan membuat mereka fokus berlatih minum. Jika kamu ingin tetap di departemen penjualan maka minum ini. Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa aku harus minum untuk bisa melakukan penjualan? Generasi apa ini? Cara berpikir yang sangat kuno. Siapa yang sedang marah-marah? Manajer Chen. Aku cuma lewat. Cuma mau cek kalian, aku tidak sengaja dengar ada yang ngomel. Manajer Chen, dia tidak sedang membicarakanmu. Gak apa-apa, kalian boleh ngomongin aku. Aku suka sekali kejujuran kalian. Biar aku kasih tahu rahasia. Dari semua magang di departemen penjualan, aku paling mengagumi kalian berdua. Tapi kalian belum sempurna, masih ada kekurangannya. Zhao Xiaochuan, toleransi alkoholmu sangat bagus. Tapi kemampuan sosialmu kurang. Yao Gege, kamu cerdas dan pandai bergaul. Tapi toleransi alkoholmu kurang. Seandainya kalian berdua bisa jadi satu orang. Manajer Chen, kenapa kita harus minum alkohol kalau kerja di departemen penjualan? Kamu pikir aku suka minum? Kalau tidak minum bisnis tidak jalan. Kalau mau sukses pertama, jangan hanya mengandalkan logika dan nalar. Kedua, kadang kamu harus menantang diri sendiri untuk bisa membuat terobosan. Oke, aku mengerti, aku akan berlatih. Aku tidak bisa, aku sudah mencapai batas. Jangan, go. Gak apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Gege. Dengar Zhao Xiaochuan. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan, aku Yao Gege. Aku bilang bisa minum berarti aku bisa. Kamu datang tepat waktu, bukan kamu yang dijuluki gamer profesional? Bantu aku lihat ini, aku yang buat kamu coba tes. Mari jadi tim yang kuat, gimana? Bantu aku pikirkan hadiahnya 10.000 yuan. Nanti kita bicarakan lagi, pertama bantu aku lihat ini. Fighting. Song Nuan mau? Apa ini? Kamu mau bikin animasi flash? Betul, ini gambar Song Nuan. Dia mau bikin ini jadi animasi flash, dia tidak tahu cara menghubungimu. Jadi dia minta tolong padaku untuk mencarimu. Oh, oke.
Oh iya, ada satu hal lagi. Duduk, ada apa? Aku cemas. Kalau orang punya kekuatan super, misalnya ada yang tidak mabuk, gimana cara memindahkan kekuatan ini ke orang lain yang lebih membutuhkan? Orang yang tidak menantang diri sendiri tidak akan tahu seberapa hebat mereka. Perkataan itu masuk akal, tapi jangan sampai memaksa seseorang sampai batasnya. Dan menurutku minum itu sudah selesai buang sampah? Buang sampah artinya ngomong sampah. Sudah kubuang. Kalau sudah cepat kerja. Aku tunggu. Cepat, cepat, cepat. Kenapa buru-buru sekali? Apa ini? Ini. Pertarungan Song Nuan ingin apa yang dia inginkan? Oke. Aku akan mencoba bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Waktunya untuk pijat limfatikku, aku sedang memijat diriku sendiri. Kak, dengan caramu sekarang kamu akan hidup sampai 120 tahun. Apakah kamu tidak bosan? Cepat, aku menunggu. Juga kemitraan game kita sudah diputuskan. Jangan khawatir, aku belum menyelesaikan pekerjaan yang diberikan manajer Chen. Setelah itu, aku akan segera melakukannya untukmu. Pergi dulu. Tidak kamu. Pergi, pergi, pergi. Pergi dulu saja, percayalah padaku. Cepat lakukan. Oke, kirimkan padaku, oke? Dah. Semangat. Song Nuan ingin memenangkan hatimu. Kamu adalah pangeran tampanku. Kamu mencari apa? Bukan urusanmu. Kamu sedang apa? Jangan mendekat ke sini. Biarkan aku melihat. Biarkan aku melihat. Jangan melihat. Biarkan aku melihat saja. Direktur Hao, Direktur Hao. Pangeran tampan? Apa ini? Kenapa dia sangat mirip dengan CEO Wang? Pergi. Kamu tidak diam-diam mencintainya kan? Siapa yang diam-diam mencintainya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa yang aku katakan? Aku hanya menyatakan apa yang aku lihat. Apa yang aku rasakan. Kamu melihat, kamu merasakan? Hang Shen. Kamu yang melakukan ini kan? Aku tidak bisa membiarkan gambar yang bagus ini sia-sia. Sia-sia apa? Segera hilangkan. Atau aku akan marah. Marah saja. Segera hilangkan. Marah saja. Aku suka melihatmu marah, ayo. Kamu. Ayo. Kamu sedang apa? Mematikannya? Kamu pikir tidak ada yang tahu kalau kamu mematikannya? Bagaimana negosiasi kemitraan dengan Gem Group? Cukup sukses mengikuti perintahmu. Kita tidak membocorkan berita tentang keadaan perusahaan yang buruk. Hanya membahas kemitraan normal sekarang. Di Amerika aku membahas keterampilan inti kita dengan Farkes. Mereka menunjukkan minat yang kuat, tetapi tidak mudah membuat mereka berinvestasi sekarang. Tapi kamu tidak bisa menutupi api dengan kertas. Hello? Ini adalah koran keuangan harian kami menerima informasi yang mengatakan Feng Hua mengalami masalah arus pendapatan. Apakah ini situasinya saat ini? Saya tidak punya komentar untuk pernyataan yang tidak berdasar. Saya hanya bisa memberitahu Anda transaksi perusahaan kami semuanya normal. Pada dasarnya sama seperti yang selalu kami lakukan. Selamat tinggal. Kamu lihat. Berita baik tidak pernah keluar rumah, berita buruk menyebar ribuan mil. Kita perlu segera memfinalisasi mitra. Dimengerti. Song Nuan. Bibi Jin. Mau kemana? Saya mau ke percetakan. Bibi, ada beberapa hal yang ingin dibicarakan denganmu. Kenapa kita tidak begini saja? Naik mobilku, aku akan mengantarmu ke sana. Kita bisa ngobrol di jalan. Ayo. Tidak perlu ragu-ragu saat numpang kendaraan. Ayo naik.
Maaf, biar saya terima telepon dulu. Halo Ibu? Di mana? Saya sedang rapat sekarang, nanti kita bicara lagi dah. Song Nuan kerja sibuk akhir-akhir ini. Tidak apa-apa. Xiao Xiao Chuan. Tidakkah kamu pikir wanita ini terlalu banyak akal? Berhenti makan. Saya melihat sifatnya yang suka menjilat dari awal. Saya melihatnya masuk ke mobil ibuku dengan mataku sendiri, dan ketika aku menelepon ibuku bahkan dia tidak mau mengakuinya. Tidakkah kamu pikir ada masalah? Bagaimana kabar Sang Sheng? Dia? Dari sekarang kamu lakukan apapun yang aku suruh. 3 bulan ke depan. Kita akan bersama dari pagi sampai malam. Bibi, kenapa tidak kamu turunkan saya di sini saja? Apakah pertanyaanku begitu sulit bagimu? Kamu tidak perlu khawatir, katakan saja padaku. Saya lebih mengenal anak saya daripada siapapun. Apakah kamu pikir kamu benar memperlakukan seorang gadis seperti ini? Mencari-cari kesalahan pelit dan berpikiran sempit. Hei! Apakah kamu temanku atau bukan? Jika kamu temanku, kamu harus tanpa syarat berada di pihakku. Sekarang dia mengadu padaku. Hang Sheng. Dia punya bakat dan kepribadiannya sendiri. Jika dia berada di domainnya sendiri, dia akan melakukannya dengan sangat baik. Tapi di administrasi, tidak banyak ruang untuk pertumbuhan baginya. Kamu gadis yang baik hati, ini adalah umpan balik terbaik yang pernah diberikan kepada siapapun untuknya. Katanya dia di mana? Administrasi? Ya. Bukannya dia di departemen penjualan? Zhao Xiaochuan, kalau kamu mau bicara sama aku kayak gini, maka kamu gak akan pernah dapat rahasia dapetin cewek dariku. Ayo batalkan apa yang aku bilang tadi dan mulai lagi. Sejak kecil aku benci cewek kayak dia yang suka ngomongin kamu di belakang. Kita harus selalu meremehkan orang kayak gini. Betul, Jadi gimana dengan rahasia itu? di sini. Mana? Kamu ngapain menggali? Aku bilang aku rahasianya. Lihat aku, kamu lihat apa? Aku. Kamu gak lihat? Aku gak perlu kamu secantik aku. Tapi kamu harus keren kayak keren. Ini aku tahu, keren kata benda artinya dingin yang menyegarkan. Udara dingin yang menyegarkan, kata sifat artinya luar biasa menyegarkan, tenang. Ada juga kata keterangan kayak menenangkan dan terkendali. Yang mana yang harus aku pilih? Kata sifat luar biasa dan tenang. Luar biasa dan tenang. Lihat kamu pakai jas tua ini. Pakai kacamata rambut kayak gini, kamu jauh dari keren. Mulai besok naikin rambutmu. Lepasin kacamata, pakai lensa kontak, ini keren. Kamu ngerti? Pokoknya kamu harus berubah jadi sombong. Sombong, bicara sedikit, oke? Cari tahu sendiri, sombong. Keren. Gege. Zhao Xiaochuan? Kamu ngapain? Pakai kacamata hitam malam-malam mau jadi Wong Kar-wai? Ada apa dengan kerahmu? Berdiri? Ketinggalan zaman. Rambut ini kamu benar-benar menarik. Senior, kamu salah lantai ya? Ada gempa? Enggak. Terpinggul kamu patah? Enggak. Zhao Xiaochuan, serius dong? Kenapa kamu bertingkah gila malam-malam? Gege, kamu gak merasa penampilanku hari ini beda? Keren dan ganteng? Harga diri itu penting buat pria. Aku mencoba untuk tidak menyakiti kamu. Ayo latihan minum, oke? Aku tidak pakai kacamata. Maksudku aku yang latihan di sini, kenapa kamu yang gugup? Itu Gege.
Aku punya sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Katakanlah, Kalau gitu aku bilang, ya bilang aja. Ge. Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Jangan gugup, oke? Aku tidak gugup, aku sangat kesal sekarang. Ayo mulai lagi. Memulai lagi. Aku punya sesuatu yang mengganjal. Aku sudah menyimpannya di hati cukup lama. Aku ingin. Aku ingin. Ya Tuhan, Aku. Aku merasa kamu pasti bisa belajar minum. Aku sangat percaya padamu. ada apa denganmu? Ada yang merampokmu? Kamu tidak ingat sama sekali? Apa? Kamu tidak ingat apa-apa setelah mabuk? Oh iya, aku minum terlalu banyak tadi malam. Bagaimana keadaannya? Orang-orang di sini. Lihat 72 transformasiku. TN. Lirik dari lagu Magic oleh Jolin Sai. Ya. Zhao Xiaochuan, kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Gege, kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Sangat anggun. Sungguh? Anggun, sangat anggun. Bagus sekali. Kalau gitu ayo kita lakukan lagi hari ini, terus berlatih. Memantapkan hasil keberhasilan kita ya. Aku rasa kamu tidak perlu latihan lagi, kamu sudah lulus. Kamu hebat sungguh. Sungguh? Misi selesai. Aku ini. Target yang ditetapkan JM tahun lalu. Semua tercapai tahun ini. Tujuan tahun ini adalah perubahan di tengah stabilitas. Dengan dasar mempertahankan fondasi kita. Dengan dasar mempertahankan stabilitas kita. Untuk melengkapi rapat perencanaan penjualan hari ini, kita memperbarui halaman utama website kita. Mari kita lihat. Apa ini? Apa yang terjadi? Ini website kita. Song Nuan. Ini website perusahaan. Ini keterlaluan. Ini terlihat seperti Xiao Wang, kan? Bukankah Song Nuan seorang magang? Ini konyol. Ini jelas dilakukan oleh para magang itu. Panggil mereka untuk diinterogasi. Apa yang bisa dilakukan anak-anak nakal itu selain merusak perusahaan? Jika tidak ada yang mengaku, pecat mereka semua. Ya Pak. Mari kita lihat apakah saya tidak bisa mengendalikan mereka. Siapa yang melakukannya? Ini tangkapan layar website perusahaan pagi ini. Insinyur website kita sedang bekerja untuk memulihkannya. Saya ingin tahu siapa yang melakukan ini. Bicaralah. Kenapa sekarang tidak ada yang bicara? Tidak percaya, tidak percaya. Kalian belum memberikan kontribusi apapun kepada perusahaan. Sekarang kalian berani meretas website perusahaan? Kalian berani membuat CEO kita terlihat buruk? Bicara. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Song Nuan, kamu bicara.
Kamu tidak bisa menyembunyikan keterlibatanmu dalam hal ini. Saya tidak tahu. Sudah dipastikan ini bukan lelucon. Ini upaya jahat untuk merusak citra perusahaan. Manajemen perusahaan sudah memutuskan, jika tidak ada yang mengaku hari ini, semua 20 magang akan dipecat. Siapa itu? Bicaralah, jangan menyeret semua orang. Benar, saya tidak ingin menjadi kambing hitam siapapun. Mungkin orang yang bersangkutan ingin mengaku. Kenapa kamu bicara omong kosong? Siapapun yang menjebak Song Nuan, keluarlah, akui apa yang kamu lakukan. Siapa itu? Keluarlah. Siapa yang tahu siapa Ciu? Kamu bisa melakukannya tapi tidak bisa mengaku. Benar. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tahu betapa buruknya ini? Sangat buruk. Insiden seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah JM, tidak pernah. Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan manajer Chen tadi? Diberhentikan. Tentu saja kita akan dipecat. 1 menit, aku hanya akan memberi kalian 1 menit. Jika tidak ada yang maju dan mengambil tanggung jawab dalam 1 menit, kalian semua dipecat. Song Nuan ini mungkin perbuatan Zhang Sheng ya? Jangan mengkhianatinya. Hukum tidak pernah menyalahkan kerumunan, tidak mungkin mereka memecat kita semua. Aku yang melakukan ini. Aku yang menggambar animasinya, itu karena aku memaksanya. Dan aku mencari ahli dari luar untuk meretas situs perusahaan. Kamu dengar itu? Kamu dengar itu, manajer Chen? Secara terencana sengaja. Zhang Sheng, kamu bahkan berani menyewa peretas pihak ketiga? Pemimpin saya sangat menyarankan pemecatan segera Zhang Sheng. Kamu mengangguk? Aku beritahu Xiao Xiaochuan juga tidak bisa lolos dari ini. Dia adalah kaki tanganmu, dia akan segera dipecat. Seluruh masalah ini timbul karena aku. Jika ingin memecat seseorang, cukup pecat aku saja.